Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar manajemen. Sebenarnya ini pertemuan pertama, namun di pertemuan pertama itu biasanya saya menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan, apa yang akan kita pelajari dalam satu semester, lalu format penilaian yang sebelumnya sudah kita bahas di Zoom. Nah, sedangkan untuk pertemuan pertama kali ini akan saya sampaikan di video materi yang tercantum sebagai berikut. Ini mungkin sudah saya jelaskan di Zoom. Penilaian mata kuliah pun sudah saya jelaskan di Zoom, namun memang mungkin untuk video materi juga tidak akan semuanya saya jelaskan. Saya hanya menjelaskan poin-poin penting dari materi hari ini. Dan untuk yang sekiranya bisa teman-teman baca sendiri, maka akan saya lewat ya. Oke, baik, kita akan masuk ke manajemen. Di sini bisa dibaca bahwa manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi untuk tujuan organisasi agar bisa tercapai. Nah, di sini kenapa kita mempelajari yang namanya manajemen? Karena memang manajemen itu sangat lekat dan sangat dekat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin siapa di sini yang memang selalu melakukan perencanaan hariannya, lalu mengorganisir pihak-pihak mana saja yang akan berkaitan, lalu melakukan pengarahan, lalu melakukan pengawasan. Nah, itu adalah inti dari manajemen atau POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa manajemen itu dekat dengan kehidupan sehari-hari? Karena diri sendiri pun perlu di-manage atau perlu dikelola. Kita punya yang namanya manajemen keuangan untuk diri sendiri, manajemen waktu, lalu nanti apabila kita masuk ke perusahaan, itu setiap divisinya memiliki kebutuhan untuk di-manage atau dikelola. Maka biasanya yang namanya manajemen itu dimulai dari planning atau merencanakan. Apa yang dimaksud dengan merencanakan? Pertama, kita merencanakan target-target atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Setelah kita menentukan target, menentukan atau merencanakan visi misi, merencanakan goal dari sebuah perusahaan, maka perusahaan ingin mencapai tujuan tersebut dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengorganisasian. Kenapa dibutuhkan pengorganisasian? Karena dalam sebuah perusahaan itu dibutuhkan sumber daya yang mendukung untuk pencapaian tujuan yang sudah direncanakan tadi. Sumber daya itu bisa berupa sumber daya manusia dan sumber daya lain, misalnya modal, mesin, peralatan, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan organizing. Kita mengorganisir, mengkoordinasi semua sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Apabila sumber daya manusia dan sumber daya lainnya telah kita kumpulkan, telah kita tentukan pihak-pihak mana saja yang akan terkait, maka selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya actuating atau pengarahan. Mungkin teman-teman di sini bisa mengacu kepada POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Ada juga sebenarnya teori manajemen yang mengajarkan PODC, Planning, Organizing, Directing, dan Controlling. Nah, biasanya actuating, pengarahan, atau directing itu menginstruksikan, itu memiliki satu istilah yang sama atau satu definisi yang serupa, di mana semua sumber daya yang sudah dikumpulkan diarahkan supaya bisa bekerja sama dengan baik sumber daya manusianya, lalu sumber daya lainnya itu bisa utilize atau diutilisasi, digunakan dengan baik dengan cara pengarahan. Nah, dalam pelaksanaan pengarahan tersebut, semua
kegiatan manajemen itu perlu terlaksana, tapi kita juga tetap harus mewaspadai apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan tadi, kembali ke planning tadi, apakah semua tujuannya bisa tercapai atau semua goalnya bisa tercapai. Maka dibutuhkan yang namanya pengawasan atau controlling. Semua aktivitas dalam manajemen itu juga perlu dikontrol untuk melihat atau memastikan bagaimana pengarahan, bagaimana pengorganisasian itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi itu sebenarnya inti dari manajemen. Nah, apabila kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, sebenarnya yang terkait dengan manajemen itu banyak, baik itu manajemen keuangan maupun manajemen marketing misalkan, atau manajemen operasional. Semua itu adalah POAC dari setiap divisi. Jadi kalau manajemen keuangan berarti bagaimana perusahaan melaksanakan POAC terhadap atau dalam konteks keuangan. Manajemen marketing, bagaimana perusahaan melakukan POAC pada pemasaran. Lalu manajemen HR atau manajemen operasional, bagaimana POAC terhadap divisi-divisi tersebut. Ini sepertinya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, kalau sebentar, saya balik dulu sebentar. Jadi kalau manajemen itu sebenarnya dia memiliki elemen sifat, elemen sasaran, elemen tujuan, dan elemen fungsi. Namun tadi untuk elemen-elemen lain bisa dibaca sendiri, namun kembali lagi ke inti dari manajemen itu sebenarnya sudah dijabarkan pada elemen fungsi. Mulai dari perencanaan, lalu kita masuk ke pengorganisasian, melakukan pengarahan. Nah, di sini kita input satu kegiatan lain yaitu pemotivasian. Kenapa pemotivasian juga perlu masuk ke dalam manajemen? Karena yang namanya mengarahkan sumber daya manusia itu tidak mudah. Mungkin teman-teman di sini pernah berpengalaman menjadi KM, lalu ketua kelas, atau mungkin ketika dulu SMA pernah menjadi ketua OSIS dan lain-lain, atau ketua pensi dan lain-lain. Itu mengarahkan bawahan-bawahan atau mengerahkan pekerja-pekerja untuk mencapai satu tujuan yang sama itu tidak mudah. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya pemotivasian. Dan diakhiri tetap dengan cara melakukan pengendalian atau pengawasan dari seluruh aktivitas manajemen. Mengapa manajemen dibutuhkan? Sudah pasti pertama tujuannya adalah mencapai tujuan organisasi atau pribadi. Lalu untuk menyeimbangkan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, karena pasti dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan itu ada yang memiliki tujuan-tujuan yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, disinilah gunanya manajemen untuk menyelaraskan keseluruhan dari tujuan tersebut. Dan yang terakhir itu untuk mencapai efisien dan efektif. Efisien itu adalah mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektif itu mampu untuk memilih peralatan atau sumber daya lain yang tepat untuk mencapai tujuan. Oke, sedangkan ini bisa dibaca juga oleh teman-teman. Ini tadi tujuan dari manajemen itu adalah sesuatu yang ingin direalisasikan oleh seseorang. Tujuan merupakan objek atau suatu tindakan. 3 macam tujuan itu ada tujuan organisasi secara makro, berarti makro itu adalah tujuan yang nilainya besar, semua bertujuan untuk mencapai satu visi yang sama. Sedangkan tujuan manajer pada hierarki organisasi itu berhubungan antara satu divisi masing-masing dan ada tujuan individu berkaitan dengan kepuasan sosial, kepuasan diri, kepuasan individu tersebut.
Di sini juga ada manajemen, manajer, dan kepemimpinan. Apa bedanya? Kalau manajemen itu adalah sebuah ilmu yang tadi kita pelajari, dia mengaplikasikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajer itu adalah seseorang yang bertindak melaksanakan manajemen tadi. Jadi kalau kita mendengar kata manajer itu adalah orang yang bertindak melakukan manajemen. Dan sedangkan kepemimpinan, kenapa perlu kita pelajari? Karena biasanya manajer atau orang yang bertindak melakukan manajemen itu harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Sikap-sikap yang harus dimiliki adalah dia bisa menjadi perencana, dia bisa menjadi pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan ada satu pertemuan yang membahas keseluruhan mengenai fungsi dari manajer sendiri. Namun untuk di pertemuan ini saya hanya akan membahas secara garis besar. Nah, ini dia. Tingkatan manajer dalam sebuah manajemen. Biasanya manajer itu terbagi menjadi 3, yaitu top level manager, middle level manager, dan lower level manager. Kalau top level manager itu biasanya saya ambil contoh apabila di sebuah perusahaan ada yang namanya vice president, direktur, general manager. Mungkin kalau kita ambil contoh di Poltek Pos berarti pemimpin paling tinggi adalah direktur. Sedangkan middle level manager itu adalah manajer tingkat kedua di mana dia menerima instruksi dari top level management atau top level manager dan dia juga masih memiliki bawahan yang perlu diinstruksikan. Middle level itu biasanya dia punya tanggung jawab ke top level manager dan dia bisa menginstruksikan ke lower level manager. Contohnya kalau di Poltek Pos yang paling mudah, top level manajernya itu ada direktur, middle level manajernya itu ada wadir 1, wadir 2, wadir 3, lalu ada kaprodi, lalu ada K-unit lain seperti KBAAK, KBAUK. Nah, itu yang dimaksud dengan middle level manager. Nah, setelah middle level manager itu biasanya masih ada lagi lower level manager, di mana lower level manager tersebut adalah orang yang langsung terjun ke lapangan, tapi dia masih memiliki tanggung jawab yang perlu dilaporkan kepada middle level manager. Ini bisa dibaca mengenai contoh-contoh tugasnya. Ini juga contoh kegiatannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada kepala departemen, lalu manajer cabang itu berarti kepala departemen itu berarti top level, manajer cabang itu middle level, dan junior eksekutif itu adalah lower level. Ini bisa kalian baca, namun seperti yang tadi saya jelaskan bahwa akan ada satu pertemuan khusus yang membahas mengenai fungsi dari manajer. Nah, keahliannya pun biasanya berbeda-beda. Kalau top level itu biasanya dia memiliki keahlian konseptual, di mana manajer itu atau manajer yang paling tinggi pimpinannya itu biasanya memiliki keahlian dalam melakukan konsep, merencanakan sesuatu, mendesain atau merancang sesuatu. Namun ketika prakteknya itu sudah diantarkan ke middle level. Middle level itu biasanya dia mampu melakukan komunikasi, mampu memberikan motivasi karena dia mengatasi lower level manager, di mana lower level manager itu yang memiliki keahlian teknis. Contohnya memang bisa mengoperasikan mesin, dia bisa menjalankan segala tugas, dia punya skill-skill khusus. Nah, itu kira-kira keahlian dalam yang perlu dimiliki oleh setiap level manager. Ini juga bisa dibaca. Ini juga bisa silakan kalian baca masing-masing. Nah, jadi itu kira-kira yang inti dari konsep manajemen yang perlu
kalian pelajari, yang perlu kalian tangkap. Namun saya mohon tadi untuk materi-materi yang saya lewat bukan berarti tidak dipelajari, tapi saya mohon silakan kalian baca, dan apabila ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau didiskusikan dan menjadi saran, silakan kita lanjut diskusikan di WA Group dan atau di Zoom Meeting di Google Meet. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.